Biasanya juga kalau di bulan Muharram ini ada kebiasaan, kegiatan yang baik, akan tapi kita perlu sempurnakan kebaikan tersebut. Kebiasaan kalau di bulan Muharram ini menyantuni anak yatim dan orang fakir. Itu sebetulnya maknanya apa? Bulan hijrah untuk menghidupkan hati kita untuk peduli dengan sesama. Peduli kepada sesama itu peduli yang sesungguhnya. Orang yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram bukan salah, akan tapi kurang sempurna. Masa anak yatim, anak fakir hanya disantuni di bulan Muharram, nanti setelah Muharram suruh puasa? Dikasih 100.000, jejer 100.000 Muharram, setelah Muharram soparnya nggak pakai makan. Nah, kita lanjutkan, sempurnakan. Anda yang sudah biasa menggunakan, menjadikan bulan Muharram bulan kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, sempurnakan. Tidak cukup Anda hanya memberi makan sekali anak yatim, akan tapi berpikirlah agar Anda bisa bersama Rasulullah, ana wa kafil yatimi kahataini, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga nanti. Surga seperti ujung, seperti jemari telunjuk dan jemari tengah. Artinya digambarkan oleh Nabi, dekat sekali kedudukan kita nanti di surga dengan Rasulullah. Kita tingkatkan, ayo sekarang di bulan Muharram ini bulan hati kita, menghidupkan hati kita untuk peduli dengan anaknya orang lain. Sekaligus ini adalah kembali kepada pendidikan anak kita. Anda punya anak, yang punya anak, kami ingatkan yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak, Anda bersyukur karena dengan tidak punya anak, Anda tidak pernah akan dituntut oleh Allah gara-gara anak-anak. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Jadi yang tidak punya anak tidak pernah berkecil hati, tidak usah kecil hati. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi alangkah banyaknya orang yang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Semoga Anda adalah termasuk orang yang punya anak ahli surga. Baik. Maka di situ kan perlu pendidikan. Ingin menggugah pendidikan. Nanti kita sambung tentang yatim. Pendidikan ini yang paling hebat adalah di saat pendidikan kita itu ada yang membantu. Kalau saya tidak bisa mengajar, saya dibantu oleh seorang guru untuk mengajari anak-anak saya. Kalau saya fakir, maka jika dibantu orang lain urusan ekonomi. Betul kan? Agar berhasil anak kita. Akan tapi kita bila ada bantuan yang luar biasa dahsyat, dan ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba adalah pertolongan dari Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalau Anda tidak bisa mengajari sendiri, lalu Anda undang ustadz atau Anda kirim anak Anda kepada ustadz, Anda minta pertolongan kepada manusia. Dan itu logis, masuk akal. Karena Anda tidak bisa mengajar, lalu Anda minta orang lain untuk mengajari anak Anda, masuk akal. Atau Anda tidak punya duit, lalu Anda minta bantuan agar anaknya bisa sekolah, masuk akal. Agar anaknya sukses, tujuannya kan seperti itu. Cuman kita sering lupa bahwasanya di situ ada pertolongan dari Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka kami beri katrol untuk mengkatrol anak kita agar cepat sukses. Itu bagaimana? Hari ini kami hadirkan Allah melalui lisan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Allah fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhih. Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan seorang hamba kalau hamba tersebut memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka inilah program yang akan kami besarkan, membuat pondok pesantren dan yang lainnya. Kalau Anda menolong anaknya orang lain dengan tulus karena Allah, maka ketahuilah Allah akan memberikan pertolongan kepada anak Anda dan memberikan penjagaan kepada anak Anda. Kuncinya itu. Bukan kita dengan egois kita. Kita pengen anak kita paling pintar, paling hebat, nanti jadi Fir'aun. Jangan suka egois kalau kita mendidik anak kita. Sehingga mungkin anaknya sendiri itu ada laptopnya double, komputernya double, semuanya double. Tetangganya ada yang tidak bisa sekolah, naudzubillah. Egois, dia hanya mikir dirinya sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana orang yang ada di kiri kanannya. Maka hidupkan hati Anda untuk melihat orang yang ada di kiri kanan kita dengan cinta dan kasih. Mulai saat ini, detik ini, Anda bantu program-program kemuliaan, bantu program-program kemuliaan, pesantren, pendidikan.
Kalau anda membantu anaknya orang lain, maka ketahuilah Allah yang akan berikan pertolongan kepada anda. Dan ini janji dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbohong. Dan Nabi berucap dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap tidak dengan hawa nafsu, tapi Nabi berucap itu bimbingan wahyu. Benar. Maka niatkan sekarang anda ikut bergabung dalam kiprah kemuliaan ini.